Kita dengar kisah singkat seorang hamba Allah, Mahmud Yunus. Silahkan Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita. Walaupun beliau lebih muda dari kita, tapi dia memberikan pengarahan, termasuk guru kita. Kita doakan dan beliau nanti sukses selalu dunia akhirat. Begitu juga para ulama, para kiai. Jadi nama saya tadi Lau Pengkun. Waktu saya beragama Konghucu Buddha, terus saya pindah ke Kristen. 982 saya kembali kepada Islam. Saya dikasih nama yang pertama tadinya Mahmud. Kebetulan saya di pesantren waktu itu, teman tukang sapu saya kerjaan saya ngurusin masjid Pak waktu itu. Jadi merbot, bersihin tiap hari Jumat. Sekarang jadi begini, udah Allah angkat. Allah Akbar. Dan memang saya umur 15 tahun itu dalam keadaan kebimbangan, tidak ada ketenangan. Saya seorang pedagang di toko Sumber Bumi waktu itu namanya, di Petojo, Gang Mober. Sampai sekarang masih ada toko Subur Makmur, itu ada mama saya. Dan dia tadi toko 1, sekarang 50 tokonya. Kenapa? Karena memang tiap-tiap dibuka toko tuh baca bismillah. Tapi dia belum Islam. Belum Islam. Termasuk pala saya hancur Pak dulu nih. Di bahan jembatan Jeger. Mama saya belum Islam waktu itu. Akhirnya mama saya tumbuhkan bawang merah, gula pasir, tempelin bismillahirrahmanirrahim. Mama saya belum Islam. Saya juga belum Islam. Tapi mama saya baca bismillah, sembuh langsung Pak. Nah, adik mama saya itu punya toko yang kecil, tapi tiap baca bismillah sekarang tokonya 50. Coba. Di luar Islam loh. Mohon maaf loh, kita mungkin kadang-kadang Islam dari lahir. Tiap baca bismillah tapi miskin-miskin juga, nggak berubah-berubah. Nah, ini orang di luar Islam baca bismillah berubah. Allahu Akbar. Dan memang saya perhatikan kadang ajaran-ajaran Islam tuh yang melakukan orang-orang luar Islam semua, kayak kedisiplinan. Ini kita lihat. Allahu Akbar. Nah, makanya kenapa saya masuk Islam? Saya waktu itu tidak ada ketenangan. Yang ada gelisah terus. Padahal kalau untuk materi Bang Arifin ya, ada Arifin, saya panggil adik ya, karena lebih muda dari saya. Apa yang kurang saya? Rumah saya besar, toko saya besar, semua pun alhamdulillah cukup. Tapi yang ada dalam diri ini gelisah terus yang ada, tidak ada ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang kalau mendengar suara kalimat azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah. Jadi batin ini. Jadi saya dulu buka toko jam 4, pulang maghrib, tiap saya setel TV itu, ya itu azan maghrib. Tiap saya setel azan, saya nggak tahu itu. Jadi itu petunjuk dari Allah. Bulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi maf'ul, terpuji. Jadi pas. Dan ngimpi malam Kamis, malam Jumat saya ngimpi, Jumat pagi saya langsung kabur. Karena udah diberikan peringatan oleh keluarga saya. Silakan kalau mau masuk Islam, tinggalkan, pergi. Saya diusir. Demi Allah Pak. Hari Jumat pagi saya buka toko, saya langsung berangkat. Saya hanya pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Mudah-mudahan yakin kepada Allah. Saya nggak berpikir waktu diusir bagaimana. Saya yakin sama Allah. Ya alhamdulillah. 5 tahun saya di pesantren sambil sekolah ibtisani aliyah kuliah, dan itu sangat luar biasa Pak. Saya dihafal hadis, guru terangkan Quran langsung hafal. Sehingga saya langsung juara saya waktu itu, juara 2. Allah Akbar. Subhanallah. Dan memang saya ini hidup saya serba 2. Saya ke Mekah baru 5 kali karena saya bimbing haji umroh, ikut Haji Budi LC dari Mesir. Jadi kadang diminta bantuan, saya bimbing, bantu-bantu bimbing. Itu di Mekah Madinah terus terang nggak pernah saya dapat sop yang pertama, sop kedua terus.
Iya gitu. Saya kungfu, Lang Sakti saya ngikut, juara 2 DKI, masuk Islam silat tapak suci, juara 2 juga. Kori juara 2 di kelurahan. Kori saya juara 2. Nah, setelah saya 5 tahun pesantren, mama saya datang. Waktu itu, namanya orang tua ibu ya, Allah Akbar. Jadi datang waktu zuhur, dia bilang, mama jangan pulang dulu, saya mau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Akhirnya saya diajak pulang. Udah sekarang ikut mama pulang. Ntar papa gimana? Tanggung jawab mama. Nggak taunya Pak itu pulang ngapain? Minta masuk Islam. Karena saya cium Pak tangannya waktu saya ketemu. Karena memang saya terus terang sebelum saya Islam saya belum pernah nyium tangan orang tua. Karena Quran mengajarkan sampai mama saya ngomong begini. Kenapa kau cium mama? Mama kan belum Islam. Walaupun mama belum Islam, mama itu yang melahirkan saya. Di dalam Islam, betapa Quran mengajarkan kita harus hormat sama orang tua. Surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bil ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kalau yang ngerti bahasa Arab, fid dunya ma'rufa itu isim nakirah. Jadi bentuknya umum. Artinya apa? Kepada siapapun orang tua kita harus hormat, terutama ibu. Bicara ibu, air mata keluar. Setelah saya pulang, mama papa ribut. Saya pegang tangannya. Langsung bapak saya tuh langsung jatuh duduk. Tanya, kamu punya ilmu apa? Enggak ada Pak. Saya punya ilmu, ya itu Al-Quran doang. Saya bilang. Besokannya kan tuh hari Kamis minta masuk Islam. Jadi dua-duanya. Alhamdulillah. Semuanya. Tadi saya diusir. Sekarang bapak, ibu, adik kakak sudah Islam semua. Langsung saya sujud syukur kepada Allah. Subhanallah. Makanya saya terus terang, yang namanya orang tua itu, terutama ibu, Allahu Akbar. Betul-betul sangat luar biasa. Keramat doa termaktul itu ibu. Pas mama saya masuk Islam Bang, ya. Akhirnya saya beli Vespa waktu itu ya. Saya ajak jalan mama saya. Mama saya ngomong gini, Pak Ustadz mama pegel. Vespa itu kan Pak Shockbreaker cuma 1. Betul. Mama saya ngomong, mudah-mudahan pulang dari sini dapat mobil. Baru sampai rumah, Assalamualaikum Pak Kiai, mobil udah saya kirim. Nih yang punya Pasar Parung, Haji Mulyadi namanya. Dibeliin Pak saya baru. Subhanallah, baru ngomong begitu. Kemudian berangkat haji. Alhamdulillah saya sering diundang oleh Kolonel Haryanto dari Kopassus beliau. Kiai udah haji belum? Mau saya nggak punya duit berangkat. Allahu Akbar. Begitu hebatnya ucapan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu berdoa tengah malam dalam keadaan sujud. Subhanallah. Begitulah Pak cerita saya masuk Islam. Dan saya alhamdulillah mohon maaf nggak pernah. Mohon maaf biasa kan mau alaf tuh minta-minta, saya nggak pernah Pak. Saya dagang ismambu, dagang karung bekas, dagang besi bekas. Sampai saya pernah ngojek di Ciganjur pakai Vespa. Sehari dapat 2.000. Karena saya meyakini kalau kita membawa kampak kata Rasul ke hutan lebih baik daripada kita meminta-minta. Allahu Akbar. Sekarang saya keliling sudah. Ini kemarin ketemu beliau di Batam. Pak Wali Kota itu kan ngundang. Ya. Kemarin ngundang lagi. Itu tahu yang saya ceramain. Ketua MUI, LPTK. Saya menangis. Para ulama, saya mohon maaf, saya bukan saya tausiah. Saya ini mualaf, baru masih belajar. Malah pada nangis tuh kiai-kiai semua. Terakhir saya ceramah dari Balikpapan ke Bro, Pak Haji. Sering diundang juga. Ya. Di Bro, Pak Haji Sani yang itu. Saya diajak ke tengah hutan. Ini demi Allah nih saya ceritain. Sampai berenang ke tengah laut. Itu saking senengnya itu kiainya Pak, jago kita. Mohon maaf, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Kaki saya sujud, kaki saya dicium. Saking gembira saya bisa datang ke sana. Dan alhamdulillah di Kalimantan Barat saya keliling tiap-tiap saya ceramah sekeluarga masuk Islam, tiap keluarga masuk. Karena apa saya bicara rahmatan lil alamin. Termasuk di Kuala Lumpur, saya 4 hari saya dakwah. Di Malaysia aku 3 hari. Waktu saya katakan Islam itu rahmatan lil alamin. Setelah saya dakwah, dia minta masuk Islam. Karena memang bahasanya bahasa Mandarin, ya saya pakai bahasa Mandarin. Wo sangxing, miu cence tan sean la. Wo sangxing Muhammad
Jadi sanksi meu cencetan saanlah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sanksi Muhammad dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita lihat di luar negeri, Jepang, di Amerika, termasuk SBY terakhir itu presiden. Saya kan 3 kali ketemu beliau itu. Di waktu beliau ke Amerika, gereja dijadikan masjid. Yang Islamic Center itu di Washington DC. Itu di situ. Subhanallah. Allahu Akbar. Abang, indah banget nih. Tadi bahasa tadi paham ya bang? Sedikit. Oh. Apa yang mendorong Kohani akhirnya meraih kenikmatan hidayah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih takjub karena saya Islam. 36 tahun saya jadi penginjil. Lahir dengan nama Hani Kristianto. Dari kecil dididik di Yayasan Marturia Indonesia. Artinya saya mujahidinnya mereka. Di Jalan Garuda 31M. Saya dari kecil sudah terlatih untuk siap mati, memikul salib, membela yang saya yakini. Sampai pada akhirnya ke puncaknya itu, dan saya masih nggak yakinnya, saya pernah jual seluruh rumah, pabrik, mobil, dan seluruh harta saya sampai 0. Untuk jemaat, untuk mereka. Apakah mungkin saya yang seperti itu bisa masuk Islam? Bencinya saya luar biasa sama Islam. Karena menurut keyakinan saya, ini nggak bener nih orang Islam. Sampai satu hari saya dengar seorang ustadz di Kalimantan, di tempat saya Samarinda, khotbah. Ustadz ini bilang, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu bilang mereka masuk surga itu cuma angan-angan gitu. Tunjukkan buktinya kalau mereka orang yang benar. Dan sesungguhnya Allah maha menerima ampun, maha menerima taubat. Dan dia cerita ada seorang pemuda muslim banyak yang kalau bicaranya zikir. Kalau jalan-jalannya dakwah, namanya Arifin Ilham. Benci bener saya dulu sama Ustadz itu. Bohong ini Ustadz, saya bilang. Karena rumah saya dekat masjid. Beliau yang khotbah. Saya bilang ini Ustadz tukang bohong nih. Nggak ada muslim kayak gitu. Mulai saya perhatikan, saya pelajarin lagi. Tapi memang faktanya, alhamdulillah, saya tidak mau mengatakan agama yang lama atau bagaimana, karena sesungguhnya memang faktanya hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Secara garis besar kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, hanya Islam di dunia ini agama, satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Semua agama bisa dilihat Tuhannya, bentuknya, rupanya, fotonya, patungnya. Islam, Tuhannya zat yang kita tidak tahu apa. Karena tidak mungkin kita ciptaan yang penuh kotor dan noda ini, yang fana ini bisa melihat yang abadi. Mustahil. Yang kedua, hanya Islam juga satu-satunya agama di dunia ini yang mengatur ibadah 5 kali sehari tepat waktu. Nggak ada agama yang sistemnya seperti itu. 5 kali sehari diingatkan bagaimana berjamaah, bagaimana bersatu, bagaimana tidak ada perbedaan dalam satu baris. Nggak pernah saya sholat tanya, kamu Cina, softnya belakang. Kamu yang pintar, softnya belakang. Beda dengan yang lain. Saya nggak sebut yang lain itu yang mana, karena saya tidak mau dibilang menista. Faktanya mari kita lihat buktinya. Yang kaya di depan, yang pejabat di depan, yang orang penting di depan. Yang nggak pakai sepatu, nggak punya sandal, jangan masuk. Yang bajunya gembel, jangan masuk. Di Islam nggak peduli apa suku Anda, apa ras Anda, seberapa pintarnya Anda. Rukunya sama, sujudnya sama. Nggak ada bedanya cuma satu, takwa. Dan orang bertakwa nggak bilang saya orang bertakwa, hanya dia yang tahu sama Allah. Indah sekali Islam yang berikutnya, di setiap 5 kali kita diajari wudu. Buat orang wudu mungkin membersihkan hadas kecil. Buat saya 1 hari 5 kali saya disuruh
tangan saya dibersihin dulu. Ingat ya, tangan tadi habis pakai apa? Mungkin saya pakai dosa, mungkin nyubit orang. Mulut disuruh kumur supaya mulut saya yang kadang untuk sholat, kadang untuk memuliakan Allah, jangan juga untuk bermaksiat. Hidung dikasih air 5 kali sehari, hidung dikasih air dulu nggak enak awalnya, supaya ingat mati bisa setiap saat. Muka dikasih wudhu supaya suruh senyum. Dan seterusnya. Sampai terakhir kaki melangkah ke dalam jalan yang lurus. Akhirnya, seperti itulah akhirnya saya memilih masuk Islam. Dan yang pasti, saya tidak pernah melihat satu orang Islam pun yang menangis meraung-raung, yang mengeluh, yang putus asa akan hidupnya. Dan saya tidak pernah melihat Ustadz minta uang di luar memperkaya dirinya sendiri. Saya sering beberapa kali ajak Ustadz Arifin Ilham, terakhir kita ke Bandung. Jadi di luar saya dulu dengar fitnahnya, saya buktikan sendiri, alhamdulillah. Dulu ada kejadian yang gak perlu saya sebutkan, tapi saya buktikan tidak. Di Islam tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah, kalau setelah semua seperti itu, seperti tadi, Allahnya tidak kelihatan, ibadahnya 5 kali sehari. Dan keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran cukup banyak, kalau bisa disebutkan gak habis. Hanya orang Islam yang hafal kitab sucinya, agama lain gak ada yang hafal. Dari kalau di dunia ini kita buang semua kitab suci, tidak boleh ada agama kitab suci, cuma agama Islam yang tetap ada. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu. Hani Kohani, ya. Beliau ini wakil Mu'alaf Center. Dan baru saja beliau dari penjara Gunung Sindur. Berapa yang masuk Islam? 6 orang. Setiap hari ada yang masuk Islam karena beliau Mu'alaf Center. Berapa sekarang yang masuk Islam lewat Mu'alaf Center? Tahun ini 985 per hari ini. Allahu Akbar. Tambah tadi 6, 991. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cepat sekali. Karena beliau dakwahnya, siapa yang dijumpai didakwahi. Lagi makan di warung, di restoran, kemana siapapun, apalagi yang bawa kitab, langsung didakwahi sama beliau. Sama saya dulu bawa itu.